Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Jatim News Today. Breaking news update COVID-19, program yang hadir untuk Anda. Kita akan bergabung juga bersama jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Breaking news update COVID-19 edisi hari ini di hari Selasa 23 Februari 2021. Kita bergabung dulu bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Kota Blitar mencapai 80,12%. Selengkapnya, Kirana silakan. Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua di Kota Blitar masih terus berjalan. Hingga 21 Februari 2021, cakupan vaksinasi di Kota Blitar sudah mencapai 80,12%. Demikian disampaikan Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar. Didik mengatakan untuk penyuntikan dosis pertama vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 2.462 orang dari target 2.774 orang. Sedangkan untuk penyuntikan dosis kedua sudah berhasil diberikan ke 1.935 orang. Menurut Didik, pada penyuntikan dosis pertama, masih ada 145 orang yang menunggu jadwal ulang karena tidak lolos screening kesehatan. Sedangkan untuk penyuntikan dosis kedua, hanya ada 2 orang yang harus ditunda penyuntikannya karena alasan kesehatan. Didik menegaskan screening kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi calon penerima vaksin, yang mana sesuai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 Kemenkes RI. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya tidak ada riwayat penyakit kronis seperti ISPA, penyakit jantung, rematik autoimun, penyakit saluran pencernaan kronis, dan lain-lain. Tidak hanya itu, penerima vaksin yang sedang menyusui dan hamil juga harus ditunda penyuntikannya. Kondisi seseorang itu, di situ ada question ditulis, apakah saat ini menyusui, saat ini hamil, apakah punya penyakit penyerta, sebutkan penyakit penyertanya, itu di situ data kondisi. Didik menambahkan penerima vaksin yang tidak lolos screening kesehatan akan menerima jadwal ulang dari fasilitas kesehatan Vaskes tujuan. Pihaknya juga akan terus mengawal vaksinasi agar segera rampung sesuai target. Kirana Nisa, Mahardika FM. Terima kasih Kirana, dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM. Cabang Dinas Pendidikan Blitar Raya umumkan PTM bagi SMA SMK dibuka mulai 23 Februari. Selengkapnya silakan Risma. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar sudah melayangkan surat izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah setelah berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Menindaklanjuti hal ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar Raya Ramli menghimbau kepada seluruh lembaga pendidikan, terutama jenjang SMA atau SMK, ini agar mempersiapkan sarana dan prasarananya dengan baik. Karena sesuai rencana hari ini PTM di sekolah dimulai dengan kapasitas 25%. Menurutnya sementara waktu yang bisa dilakukan PTM hanya kelas 12 karena ujian nasional dihapus, sehingga mereka diminta harus menyelesaikan ujian sekolah untuk mempersiapkan persyaratan masuk ke perguruan tinggi. Dan ia berharap para siswi tetap mematuhi peraturan, terutama berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Ramli menambahkan, meski pada awal Februari lalu pemerintah pusat telah menghapus ujian nasional, saat ini peserta didik di jenjang SMA SMK mulai menerapkan regulasi tersebut. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Clarissa, Ayudia Clarissa dari Realita FM. Babinsa Celencen Inten himbau warga patuhi protokol kesehatan dan cegah penyebaran COVID-19 di desa. Selengkapnya silakan Ayudia. Baik, terima kasih. Babinsa Cembanjar Anjangsana imbau patuhi prokes dan cegah penyebaran COVID-19. Babinsa Desa Cenlecen Koramil 09 Pakong Serka Abdurrahman melaksanakan Anjangsana ke rumah Bapak Abdus di Dusun Kelampok, Desa Cenlecen, Kabupaten Pamekasan. Serka Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya selalu mengimbau agar masyarakat tetap mewaspadai dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
Sebagai Babinsa di Desa Cenlecen, ia meminta masyarakat tidak perlu keluar rumah jika tidak amat sangat penting, serta menghindari dan mengurangi suatu keadaan yang menyebabkan kerumunan. Apabila terpaksa keluar, maka harus memperhatikan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, sehingga dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain terhindar dari virus corona. Ia berpesan agar tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menerapkan 4M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, total warga terpapar COVID-19 mencapai 1.076 dengan rincian 35 orang masih menjalani isolasi, sembuh 961 orang, dan meninggal 80 orang. Suspek 1.198 dengan rincian 17 orang dalam pengawasan, 1.091 selesai pengawasan, dan 90 orang meninggal dunia. Ayudia Clarissa, Realita FM, mengabarkan untuk Jatim News Today hari ini. Ya, terima kasih Ayudia dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Pelantikan 174 kepala desa terpilih akan digelar secara daring. Silakan Billy. 174 kepala desa terpilih dalam Pilkada serentak 2020 kemarin akan dilantik pada awal Maret 2021 dan pelantikan akan digelar secara daring untuk menghindari kerumunan dan karena untuk menjaga protokol kesehatan juga. Seperti disampaikan Fredrik Suwarto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Sidoarjo, rencana pelantikan Kades secara online ini diusulkan digelar secara online untuk menghindari kerumunan. Akan tetapi sifatnya masih usulan dan masih belum mendapatkan persetujuan. Tanggal pasti pelaksanaan pelantikan juga masih belum ditentukan karena sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 24 Februari, akan tetapi diundur karena jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati juga diundur. Di sisi lain, seperti disampaikan Ainur Rohman, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pelantikan kepala desa nanti tidak digelar di Pendopo Delta Wibawa karena dengan jumlah sebanyak ini akan menimbulkan kerumunan. Pihaknya juga setuju pelantikan digelar secara virtual dan sebelum pelaksanaan perlu dilakukan gladi kotor atau gladi bersih supaya potensi kendala bisa diantisipasi sejak awal. Usulan pelantikan Kades secara virtual ini juga didukung oleh Komisi A DPRD Sidoarjo. Bahkan Komisi A mendukung penuh untuk usulan ini menjadi terobosan yang sangat bagus. Seperti disampaikan Sulamul Hadi Nuramawan, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo. Pemerintah kabupaten juga harus memenuhi beberapa kebutuhan yang akan diperlukan karena tidak semua desa di Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki jaringan internet yang ada di kota. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Terima kasih Billy. Sahabat, ada Amanda dari Suara Madiun mengabarkan bahwa cegah pencemaran lingkungan, Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun kelola limbah medis hasil vaksinasi COVID-19 dengan benar. Selengkapnya silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah berjalan baik di Kota Madiun. Dalam pelaksanaannya pun, limbah berupa botol vaksin, alat penyuntikan, kapas, dan sebagainya ditampung dan dikelola oleh masing-masing petugas puskesmas pelaksana vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uriani mengatakan, penanganan limbah medis vaksinasi telah menerapkan standar operasional prosedur atau SOP. Dr. Denny menjelaskan, pengelolaan sampah medis dipisah dengan sampah non-medis. Sampah medis dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus atau infeksius. Hal tersebut dikarenakan jika sampah medis tidak dikelola dengan benar, dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keamanan lingkungan. Hal itu juga sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 24 Maret 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan virus corona. Yakni setiap daerah diminta mengendalikan, mencegah, dan memutus penularan COVID-19 serta menghindari penumpukan limbah. Salah satunya, limbah infeksius yang diamankan dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan agar tidak menjadi sumber pencemaran. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini menjadi 1.366 orang dengan 1.166 orang diantaranya telah sembuh, 43 orang lainnya masih dalam perawatan, 63 orang isolasi mandiri, dan 94 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda. Terakhir kita bergabung bersama Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Selama masa PPKM Mikro, wisatawan di Kabupaten Gresik menurun. Selengkapnya silakan Mahruzar.
Selasa, 23 Februari 2021, masa dilakukan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM Mikro skala Jawa dan Bali diperpanjang mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Hal ini berdampak pada penurunan wisatawan religi maupun umum secara drastis. Agustin Halamuan Sinaga, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, mengatakan di masa PPKM Mikro mengenai pengunjung wisata religi atau umum di Kabupaten Gresik menurun secara drastis, bahkan sampai pada titik terendah. Sejak masa PPKM diberlakukan, tempat wisata religi Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim diberlakukan aturan pembatasan waktu ziarah selama 15 menit. Selain itu, juga diterapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. M. Basit, selaku penjaga kawasan wisata religi Sunan Malik Ibrahim, mengatakan pengunjung sangat menurun drastis sejak masa pandemi dan diberlakukan PPKM. Setiap harinya hanya terdapat 100 pengunjung. Hal ini sangat berbanding terbalik di masa sebelum masa pandemi dengan 1.000 pengunjung setiap harinya. Tambahan kasus COVID-19 di tanggal 23 Februari 2021 ada tambahan kasus 9 dan yang selesai atau sembuh ada 16. Untuk yang meninggal ada 1. Dengan rincian, nomor 1 dari Kecamatan Ujung Pangkah 3 orang dari Desa Gelatik 2 dan Tanjangawan 1. Nomor 2 dari Kecamatan Dukun 2 orang dari Desa Mentara 1 dan Padang Bandung 1. Nomor 3 dari Kecamatan Direjo 1 orang dari Desa Bambe 1. Nomor 4 dari Kecamatan Keboma 1 orang dari Desa Sekarkurung. Nomor 5 dari Kecamatan Panceng 2 orang dari Desa Wotan 2. Dan untuk yang selesai atau sembuh ada 16 jiwa. Nomor 1 dari Kecamatan Balong Panggang 3 orang dari Desa Wonorejo 1, Desa Kedung Sumber 1 dan Desa Pacu 1. Nomor 2 dari Kecamatan Direjo 1 orang dari Desa Karangandong. Nomor 3 dari Kecamatan Manyar 7 orang dari Desa Yesowilangon 2, Manyar Sidurokun 2 dan Suci 3. Nomor 4 dari Kecamatan Menganti 1 orang dari Desa Doma 1. Nomor 5 dari Kecamatan Gresik 4 orang dari Desa Sidorokun 3 dan Gapuro Sekolelo 1. Untuk yang meninggal ada 1 orang dari Desa Mentaras di Kecamatan Dukun. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Mas Ruzar. Informasi yang disampaikan sebagai kabar terakhir bisa kami updatekan untuk Anda sahabat di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi kali ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, serentak disiarkan di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit dulu undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.